Bapak Dr. Nicholas Renaldo SEMM selaku narasumber, Ibu Dian Wulansari SEMAK selaku moderator, serta seluruh hadirin yang telah bergabung melalui ruang Zoom hari ini. Perkenalkan, saya Niputu Anindya, selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang dalam webinar nasional dengan tema Desain Penelitian Berbasis Digital, Pendekatan untuk Publikasi Scopus. Sebagai informasi, webinar ini akan berlangsung hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum IJMA, dilanjutkan dengan pemaparan materi inti oleh narasumber yang kompeten di bidangnya, serta sesi diskusi interaktif yang akan dipandu oleh moderator. Di akhir acara, peserta akan diminta untuk mengisi presensi dan evaluasi yang juga menjadi syarat untuk mengikuti door prize menarik dalam rangka Dies Natalis IJMA keempat. Baiklah, untuk membuka acara secara resmi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator Bapak Gede Teguh Prasetya Mutiwijaya, disilahkan. Terima kasih, semoga semangat nasionalisme senantiasa menyertai setiap langkah kita. Selanjutnya, mari kita simak pembacaan profil singkat tentang IJMA yang akan disampaikan oleh Ibu Yuliana SEMSAK. Kepada Ibu Yuliana, disilahkan. Baik, terima kasih. Tolong share, minta bantu ya Mbak.
Baiklah, saya akan membacakan profil ICMA. Timeline tentang ICMA, yaitu dimulai dari bulan April tahun 2018, yaitu perbincangan sederhana beberapa dosen muda akuntansi. Di tahun yang sama, di bulan Mei, yaitu pembuatan grup WA grup dosen muda akuntansi. Dan di tahun 2021 bulan Maret, ide untuk mendirikan organisasi. Dan di bulan April, perekrutan anggota dan DPN serta Dewan Eksekutif ICMA. Dan di bulan Juli, penandatanganan akta notaris. Di bulan Oktober, baru ICMA dilahirkan di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Dan tahun 2022 di bulan Oktober, mengadakan ke-1 ICMA di Universitas Pancasila, Jakarta. Tahun 2023, bulan Oktober, Disnatalis yang kedua, ICMA di BINUS, Universitas Alam Sutera, Tangerang. Dan di tahun 2024, bulan Oktober, DIS ketiga ICMA di UPN Veteran Yogyakarta. Visi dari ICMA yaitu menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Adapun misi diantaranya yaitu memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. Menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan tridharma perguruan tinggi, baik itu jurnal, menulis buku, dan sebagainya. Menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi dan membangun kerjasama berbagai lembaga perusahaan baik nasional, internasional untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dalam melakukan kolaborasi riset, memperlengkapi dosen akuntansi untuk mengembangkan karir, serta menyelenggarakan kegiatan pengabdian sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu pada masyarakat dan menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Next. Beberapa kegiatan ataupun program kerja ICMA yaitu ada webinar, ya baik itu mingguan ya Bapak Ibu, ataupun ada paradigma riset kualitatif, dan juga kegiatan bedah buku, kolaborasi riset antara anggota ICMA, serta kelas pendampingan dan mentoring riset. Program kerja yaitu webinar bedah buku, talkshow, ataupun pengaplikasian ChatGPT dalam riset terkini. Juga ada harmoni ya, kegiatan webinar ataupun etika penelitian dan publikasi, dan ada juga internal conference yang dilaksanakan pada saat Bisnatalis. Adapun struktur Badan Pengurus Harian ICMA periode 2025 sampai dengan 2027, yaitu Ketua Umum ICMA yaitu Pak Raffles Ginting, dan ada Sekretaris Umum Bu Veronika Ananta dan Pak Agustinus Winoto sebagai Sekretaris Eksekutif,
Bunga Maharani Sekretaris 1, dan Pak Gede Teguh Prasetya Sekretaris 2, serta Pak Trijoko Sekretaris 3, dan Vera Damayanti Bendahara dan Ayu Umaya sebagai Wakil Bendahara. Nah, adapun struktur staf ahli dan staf khusus yaitu ada Bu Ika Swasti Putri dan beberapa staf yang ada di bawah Ibu Ika Swasti. Adapun struktur kepala departemen Hitsma periode 2025 sampai 2027 yaitu Ibu Risa sebagai Departemen Penelitian dan Departemen Pendidikan dan Departemen yang lainnya Bapak Ibu bisa dilihat di struktur kepala departemen. Adapun ketua tim kerja ISMA yaitu ada Bu Lucy, Bu Melani dan yang lainnya Bapak Ibu. Nah, untuk struktur koordinator wilayah itu kita dari wilayah 1 yaitu Pak Dr. Nicholas, wilayah 2 Pak Aditya, dan seterusnya sampai dengan koordinator wilayah 13. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung ke ISMA, silakan hubungi atau daftar ke Bitly atau daftar ISMA 2025 ataupun melalui link ya, Bitly daftar ISMA 2025 dengan biaya per tahunnya 200.000. Itu akan mendapatkan kartu anggota, kolaborasi penelitian, beragam webinar, atau memiliki kesempatan menjadi editor atau yang lainnya, ataupun kelas TOEFL, atau berkesempatan juga menjadi moderator, narasumber, dan Dewan Pengurus Nasional ISMA. Ataupun kita punya ini ya Bapak Ibu, Pak Widi ya, bisa menghubungi Pak Widi dengan nomor yang tertera ya Bapak Ibu. Ataupun ada ini email ya, email isma.nasional@gmail.com. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bapak Ibu saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuliana. Bagi rekan-rekan yang belum bergabung dan ingin bergabung dengan ICMA, bisa menghubungi kontak yang sudah tertera. Agenda selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum ICMA, Bapak Raffles Ginting, SEMAK. Kepada Bapak Raffles, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Ya, selamat malam. Terima kasih Ibu Dr. Niputu Anindya. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada hari ini, Rabu 10 September 2025, untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian dari Pekan Disnatalis yang keempat yang akan dilaksanakan di Universitas Kristen Dharma Cendika ya, Surabaya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini topiknya sangat menarik ya. Desain penelitian berbasis digital dengan pendekatan untuk publikasi Scopus. Terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Nicholas Rinaldo, yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi materi pada kesempatan malam hari ini. Nah, topik pada malam hari ini mengangkat desain penelitian berbasis digital untuk pendekatan publikasi Scopus. Seperti yang kita ketahui bahwa ISMA terus berkonsisten melahirkan program yang berkualitas ya. Salah satunya eh, dengan webinar kali ini ya, desain penelitian berbasis digital, di mana kita dituntut untuk ya semakin cerdas ya Bapak Ibu dalam menuangkan ide penelitian ya. Seperti kita ketahui bahwa beberapa tahun terakhir ini riset digital sangat menarik ya, apalagi untuk kita submit ke Scopus, publikasi Scopus. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana desain penelitian berbasis digital, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Kalau kualitatif mungkin kita bisa menggunakan etnografi ya Bapak Ibu ya, benar ya.
Jadi menggunakan media sosial, menggunakan Twitter, nanti kita lakukan analisanya. Seperti itu. Atau kita menggunakan cyber fenomenologi banyak ya, atau naratif online. Nah, begitu juga kalau di kuantitatif ya, kita bisa melakukan kuesioner yang menggunakan online. Nah, itu udah berbasis digital juga. Nah, ya jadi bisa alatnya yang berbasis digital, bisa juga ide atau topik penelitiannya yang berbasis digital. Jadi bisa dilihat dari metodenya, bisa dilihat dari alatnya seperti itu. Baik juga yang mixed method sama. Nah, hari ini Bapak Nicholas akan menjelaskan bagaimana desain penelitian berbasis digital dari segi ide atau dari segi metode. Nah, tentunya untuk dapat diterima di jurnal publikasi Scopus ya. Oke, Bapak Ibu, jadi itu saja dari saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan dengan resmi kegiatan pada malam hari ini dengan topik desain penelitian berbasis digital, saya kembalikan kepada Ibu Niputu Anindya. Terima kasih Bapak Raffles atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki segmen Warta Ijma yang mengusung semangat bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, panitia, dan seluruh peserta yang telah berkontribusi dalam kegiatan hari ini. Halo Sobat Cendekia, mari ikuti rangkaian kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Sabtu, tanggal 6 September tahun 2025 hingga Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025. Berikut jadwal lengkapnya. Sabtu, tanggal 6 September tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Mastering Structure dan Flow in English Academic Writing, dengan narasumber, Dr. Kristiana Sidupa, SPD, M.Ham. Minggu, tanggal 7 September tahun 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat, topik webinar, dari pemula ke Scopus Q1, strategi publikasi yang efektif untuk peneliti baru, dengan narasumber, Profesor Dr. Doktoranda Erwin Saraswati, MH. Rabu, tanggal 10 September tahun 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Desain Penelitian Berbasis Digital, Pendekatan untuk Publikasi Scopus, dengan narasumber, Dr. Nicholas Renaldo, SE, MM. Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Anti-Plagiarism Power, Strategi Ampuh dan Teknik Parafrase yang Tepat, dengan narasumber, Veronica Ananta Wikrama TD, SE, MSc. Jumat dan Sabtu, 10-11 Oktober tahun 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik konferensi internasional, Integrative Insight into Digital Innovation, Ethical Governance, and Intersectionality in Advancing Authentic Sustainability Reporting, From Regulatory Compliance to Corporate Consciousness, dengan narasumber, Profesor Dr. Susela Devi Kasupiah, Profesor Dr. Maria Widyastuti, Associate Profesor June Chao, Profesor Cindy Yoshiko S., Profesor Teresia Dwiha, Associate Profesor Hairul Anwar K. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkaya wawasan dan jaringan akademikmu. Sampai jumpa di kegiatan ICMA. Demikian Warta Ijma yang dapat kami sampaikan malam ini. Semoga informasi tadi menambah wawasan dan semangat kolaborasi kita ke depan. Agar acara ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa malam ini akan dipandu oleh Bapak Fatur Rahman, SE MSAK. Kepada Bapak Fatur Rahman, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandu pembacaan doa sesuai dengan ajaran agama Islam dan bagi Bapak Ibu yang menganut agama lain agar dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'am wa mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimati sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada malam ini kami berkumpul dalam kegiatan webinar ilmiah dengan tema Desain Penelitian Berbasis Digital, Pendekatan untuk Publikasi Scopus. Kami mohon ridho dan rahmat-Mu agar pertemuan ini membawa manfaat ilmu yang berkah serta membuka jalan bagi kami untuk berkontribusi melalui karya penelitian yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan dunia akademis. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pikiran yang jernih, hati yang lapang, dan semangat yang istiqomah untuk menuntut ilmu. Jadikanlah setiap langkah dan usaha kami bernilai ibadah di sisimu. Ya Allah, mudahkanlah para narasumber dalam menyampaikan ilmunya, serta para peserta dalam memahami dan mengamalkan ilmu yang diperoleh, hingga mampu melahirkan karya penelitian yang berkualitas, bermartabat, dan bernilai kebaikan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Kabulkanlah doa dan harapan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fatur Rahman atas doanya. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat, keberkahan, dan inspirasi bagi kita semua. Sebelum memasuki rangkaian utama, mari kita abadikan momen kebersamaan ini dengan sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera. Saya pandu dengan hitungan 1, 2, 3. Oke, bisa lagi sekali ya. Saya pandu dengan hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya, hadirin yang berbahagia, moderator kita hari ini adalah Ibu Dian Wulansari, SE MAK, dosen akuntansi di Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Beliau memiliki pengalaman luas baik sebagai praktisi maupun akademisi. Pernah menjabat sebagai manajer keuangan dan pemasaran. Selain itu, Ibu Dian juga aktif sebagai penulis buku dan artikel ilmiah, reviewer sekaligus editor jurnal nasional, serta saat ini tengah menempuh studi doktoral di Universitas Brawijaya. Dengan kiprah tersebut, tentu beliau sangat tepat untuk memandu jalannya sesi diskusi kita. Mari kita sambut moderator kita malam ini, Ibu Dian Wulansari, SE MAK. Disilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Putu atas perkenalannya tadi. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu hadirin sekalian. Uh, Senang sekali saya di sini dimandatori sebagai moderator pada kesempatan kali ini di Rabu 10 September 2025 eh, di pekan webinar Disnatalis ICMA yang keempat dengan topik yang cukup menarik ya, desain penelitian berbasis digital dengan pendekatan untuk publikasi Scopus dan di mana untuk pembicara pada malam hari ini adalah Bapak Dr. Nicholas Renaldo SEMM dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Eh, Sebelumnya ya, seperti yang kita sama-sama ketahui, bahwa di era transformasi digital, tentunya penelitian dituntut tidak hanya berkualitas gitu ya, tetapi juga harus adaptif gitu ya dengan perkembangan teknologi. Mungkin mulai dari pemanfaatan data real time ataupun pemanfaatan dari software analisis yang tentunya berteknologi gitu ya, kemudian hingga sampai pemanfaatan terhadap teknologi AI gitu, sehingga kita mampu menghasilkan
karya ilmiah dengan novelty dan impact yang diakui oleh jurnal bereputasi internasional, terutama yang berindeks Scopus gitu ya, pada saat ini yang memang jadi trendsetternya. Kemudian melalui seksi ini kita tentunya bersama-sama mendalami ya nanti bagaimana merancang penelitian berbasis digital ataupun bagaimana mengkolaborasikan dengan basic keilmuan akuntansi kita dengan teknologi digital gitu ya, yang tentunya harapannya dapat efektif untuk memperkuat peluang publikasi di Scopus. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang memang memiliki kompetensi yang cukup luar biasa terkait dengan topik kita malam hari ini. Ya, selamat malam Bapak Dr. Nicholas Renaldo SEMM. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Ibu Dian. Selamat malam Pak Nicholas. Ya, halo, selamat malam Ibu Dian. Halo, Ya, halo. ya, 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 terdengar terdengar ya? jelas Pak suaranya. Ya, terdengar Pak. Ya, selamat malam. Ya, senang sekali ya Pak ya bisa bertemu kembali dengan Pak Nikolas untuk kesekian kalinya di kegiatan rutin webinar IJMA sharing ilmu ya. Dan cukup banyak tentunya saya tadi sempat membaca CV singkat dari Pak Nicholas ya, begitu banyak pengalaman beliau terkait dengan penulisan karya ilmiah ataupun publikasi dan pengalaman-pengalaman menarik lainnya yang mungkin bisa menjadi apa namanya background yang capable ya untuk topik pada malam hari ini. Sebelum kita mendengar penjelasan dari ataupun sharing materi dari Pak Nikolas, izinkan saya untuk membacakan secara singkat CV dari Pak Nikolas ya. Eh, Pak Nicholas Renaldo ini merupakan dosen akuntansi dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Dan beliau telah menyelesaikan S1 akuntansinya di STIE Pelita Indonesia. Eh, Begitupun juga dengan S2-nya ya, yang konsen di manajemen keuangan, kemudian menyelesaikan S3 akuntansinya di Universitas Trisakti dan saat ini sedang menempuh pendidikan S1 komputer ya, sistem informasi di Universitas Terbuka. Dan terkait dengan pengalaman pendidikan non formal ya beliau juga pernah mengikuti komputer akuntansi di Stephen Computer kemudian pengalaman organisasi juga cukup konsisten sejak 2016 hingga sekarang dan yang terakhir ini di 2024 hingga sekarang ya yang masih berlangsung itu di organisasi Association of Young Accounting Scholars as Regional Coordinator One and member of the research ethic team ya. Kemudian terkait dengan pengalaman bekerja cukup banyak ya dan konsisten fokus di bidang akuntansi dan yang terbaru mungkin di 2024 ya terakhir hingga sekarang ini beliau selain sebagai konsultan ya di bidang akuntansi dan audit ya di CV Iman Sejati Berkah dan PT Konsultan Bisnis Sodano. Beliau juga sebagai Chair of the International Forum on Digital Economy and Technology Advancement. Dan terkait dengan penghargaan sertifikasi dari BNSP juga eh, cukup ini ya, cukup capable ya. Yang terakhir di 2023 itu Certified of Digital Marketing Practitioner. Kemudian beliau juga selain fluent di bahasa Indonesia, beliau juga menguasai bahasa Inggris dan Chinese. Dan ini terkait dengan link URL website ya, jika Bapak Ibu ingin melihat ataupun mempelajari gitu ya terkait dengan publikasi ya dan informasi prestasi beliau ya juga sudah tersematkan di sini link URL-nya ya bisa dilihat baik di Google Scholar, di Ediscope Orchid dan lain sebagainya. Untuk luaran produk ya prototipe beliau ada dua ya di sini Smart Eco Ledger dan Smart Greenhouse yang dimana di sini tentu
berhubungan dengan teknologi digital yang relate dengan topik kita malam hari ini. Kemudian untuk pengalaman mengajar beliau juga konsisten di bidang akuntansi ya, sesuai dengan kompetensi dasar akuntansinya. Kemudian terkait dengan penghargaan akademik ya achievement, beliau terakhir di 2024 ya. Jadi di sini selain dari Best Paper and Best Presenter on the Third International Conference on Business Management and Accounting di 2024 juga sebagai Best Lecture Under 30 Years in Indonesia 2024. Kemudian beliau juga professional achievement-nya uh, diperoleh juga ya untuk penghargaan profesional uh, selain dari Best Speaker, beliau juga sebagai Best Moderator in Indonesia on Seminar Nasional Inovasi dan Pengabdian Masyarakat Akselerasi. Dan tersematkan juga di sini link URL untuk terkait dengan uh, biodata CV maupun uh, achievement beliau ya, penghargaan-penghargaan maupun kinerja, prestasi ilmiah dan non ilmiah beliau. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat, mungkin angka awalnya bisa di Google Scholar dulu ya untuk melihat sepak terjang dan kinerja berkualitas dari Pak Nicholas ya. Cukup banyak sekali eh, dan ini sungguh prestasi yang apa namanya perlu kita sebagai motivator ya, motivasi bagi kita untuk bisa seperti beliau, seperti itu. Oke, demikian terkait dengan CV singkat dari Bapak Nicholas ya. Oke, eh, tanpa berlama-lama lagi, baiklah ya, karena sudah malam juga, dipersilakan kepada Bapak Nicholas untuk sharing materi ya ataupun sharing ilmu terkait dengan materi kita desain penelitian berbasis digital pada malam hari ini dan mungkin durasi presentasinya mungkin bisa di apa fleksibel ya 60 menit Pak, jadi silakan dan nanti setelah kita mendengar presentasi dari Pak Nikolas, maka kita bisa dapat lanjutkan ke sesi diskusi atau Q&A. Oke, kepada Bapak Nikolas disilakan, Pak. Ya, terima kasih Ibu Dian. Izin kepada host, saya mau share screen tadi belum bisa. Sudah saya berikan aksesnya, Bapak. Dicoba lagi. Ya, terima kasih Pak Gede. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Nicholas Ronaldo. Pada kesempatan malam ini, izinkan saya untuk membawakan materi tentang desain penelitian berbasis digital, pendekatan untuk publikasi Scopus. Ini ada file saya yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Dian. Kita langsung saja masuk ke bagian materi. Nah, ini materi kita pertama melihat perubahan lanskap penelitian di era digital, Bapak Ibu. Tidak bisa kita pungkiri lagi, era digital ini memang sudah menjadi teman kita ya. Kita nggak bisa lagi menghindar. Harus ada melakukan improvisasi. Apa saja ya perubahannya itu? Yang jelas yang pertama adalah perubahan teknologi informasi. Itu mengubah cara kita sebagai peneliti, Bapak Ibu, dalam merancang dan melaksanakan riset. Penelitian tidak lagi terbatas pada metode tradisional, seperti berbasis lapangan atau manual, melainkan sudah terintegrasi dengan big data, kecerdasan buatan, analitik digital, serta kolaborasi berbasis platform daring. Transformasi ini menjadikan penelitian lebih cepat, luas, dan mampu menjawab isu-isu kontemporer dengan pendekatan berbasis data digital. Yang kedua, tuntutan publikasi internasional atau Scopus, yang menjadi topik utama kita ya. Di dunia akademik global, Scopus ini menjadi standar kualitas dan pengakuan ilmiah.
Scopus digunakan untuk menilai kredibilitas, visibilitas, dan dampak penelitian, serta menjadi tolok ukur produktivitas dosen, universitas, maupun lembaga penelitian. Oleh karena itu, setiap peneliti dituntut untuk menyesuaikan desain risetnya agar sejalan dengan standar internasional tersebut. Pentingnya integrasi digital dalam desain riset, digitalisasi itu bukan sekedar tren ya Bapak Ibu, tapi jadi kebutuhan dalam meningkatkan kualitas penelitian kita. Kita memanfaatkan teknologi digital, maka kita bisa mempercepat proses pengumpulan data, meningkatkan akurasi analisis, memperluas kolaborasi lintas negara, serta memperbesar peluang publikasi di jurnal internasional bereputasi. Integrasi digital dalam desain penelitian ini juga menciptakan riset yang lebih transparan, replikatif, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan global. Jadi konsepnya itu adalah penelitian berbasis digital ini pendekatan riset yang memanfaatkan teknologi informasi, sumber daya digital, dan perangkat analisis model penelitian, mulai dari pengumpulan data, pengolahan analisis, hingga perbedaan penelitian konvensional dan digital. Kalau kita lihat dari konvensional itu bergantung pada observasi manual, wawancara, serta analisis data yang terbatas. Maka penelitian berbasis digital memanfaatkan big data, AI, dan jaringan kolaborasi global. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menghasilkan informasi dari lingkup sempit, tapi juga mampu mengolah data bersama secara real time untuk mendapatkan insight yang lebih mendalam. 4 pilar utamanya itu yang pertama, digital data sources. Peneliti bisa akses beragam sumber data digital seperti big data, open data, database internasional, dan repositori online. Yang kedua, digital tools. Kita pakai perangkat lunak analisis statistik, artificial intelligence, machine learning, serta bibliometric analytics tool. Contohnya Viewer dan Bibliosani. Untuk melakukan analisis data yang lebih kompleks dan mendalam. Yang ketiga, digital collaboration. Ini kita pakai cloud platform, virtual research network, dan kolaborasi internasional. Ini akan memudahkan pertukaran data, diskusi, hingga penulisan bersama lintas negara tanpa batasan ruang dan waktu. Yang keempat, digital publication. Tidak hanya di jurnal cetak, tapi jurnal digital juga. Open Science, repositori online, dan publikasi yang terindeks global. Desain dan metodologi digital. Yang pertama, kualitatif. Ini bantu eksplorasi fenomena sosial melalui jejak digital. Metode seperti etnografi, komunitas di media sosial atau forum daring. Sementara digital etnografi menekankan observasi dan partisipasi dalam ruang digital. Lalu ada text mining. Ini bantu peneliti menggali makna dari data teks dalam jumlah besar seperti ulasan online, komentar medsos, atau berita digital. Dulu pernah saya membawakan materi tentang penelitian berbasis medsos. Nah, itulah dia. Kemudian yang kedua, kuantitatif digital. Kalau kuantitatif aja, saya yakin Bapak Ibu di sini sebagian besar paham untuk kuantitatif. Karena kita di sini sebagian besar basicnya dari accounting yang memang sangat kuat di kuantitatif. Nah, jadi kuantitatif digital itu sekarang bisa lebih luas dan efisien melalui survei online, bantu distribusi cepat, dan jangkauan responden lintas wilayah. Web wrapping digunakan untuk mengumpulkan data dari situs web atau platform digital secara otomatis. Analisis Big Data Analytics dan AI-driven statistik ini buka peluang proses data dalam skala yang menghasilkan pola dan prediksi yang lebih akurat. Yang ketiga, top digital. Ada mix method biasa ya, dan ini mix metodenya khusus digital. Kita integrasikan survei online, analisis kualitatif digital, serta triangulasi digital. Model ini menggabungkan keunggulan data kuantitatif luas dengan kedalaman analisis kualitatif, kual ya, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena penelitian kita ya Bapak Ibu. Dan kita bisa pakai seperti Viewer dan Bibliosa ini untuk bibliometrik dan pemetaan literatur.
Ada Smart PLS dan Amos itu untuk SAM. Python atau R itu untuk data science, big data analytics, dan machine learning. NVivo untuk yang kualitatif berbasis teks audio maupun visual. Ada satu lagi pakai Atlas TI itu juga seperti NVivo untuk yang kualitatif. Jadi dikasihkan penelitian yang lebih cepat, akurat, dan sesuai standar. Nah, untuk pendekatan kita dalam publikasi Scopus, yang pertama menentukan topik riset yang relevan dan novel. Novelty itu intisari ya dari penelitian kita. Apa yang membuat punya kita tuh beda dari orang lain. Nah, di sini ada topik yang aktual, relevan tren global. Identifikasi celah penelitian, riset gap, dari literatur terkini dan pastikan kontribusi dapat memberikan nilai tambah pada perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, optimalisasi literatur review digital. Basis data internasional seperti Scopus dan WOS bantu peneliti melacak tren riset terbaru, menemukan penelitian terdahulu yang relevan. Lalu bibliometric mapping pakai software seperti FOSS-Viewer, Bibliosiny. Ini bantu mengidentifikasi kata kunci, topik populer, dan jaringan citasi untuk memperkuat dasar teoritis riset. Tiga, struktur artikel sesuai standar Scopus. Oh, ini jelas. Ya, kita ikuti ya. Selingkung jurnalnya di Scopus. Kalau di internasional biasa sebutnya author guidelines. Lalu strategi milih jurnal, pilihlah Q1 sampai Q4 yang sesuai dengan M dan scope dari jurnal rujukan yang sudah kita pakai ya. Kemudian acceptance rate-nya juga diperhatikan. Lalu terakhir etika publikasi, ini plagiarisme. Terus apakah ada menggunakan AI dalam publikasi? Harus tanggung jawab ya kita untuk publikasi ini Bapak Ibu. Berikutnya contoh studi kasus dan best practice. Riset digital yang berhasil terbit di Scopus itu ada contohnya. Perilaku konsumen berbasis big data, studi kesehatan berbasis IoT. Kalau bibliometrik sebagai dasar novelty ini, ya kita bisa praktik terbaik dalam riset digital untuk bantu riset gap. Pakai Force Viewer biasanya. Kemudian kolaborasi internasional berbasis digital networking. Ini bisa ResearchGate, Mendeley, Google Scholar, multi-country authorship juga bisa ya. Berikutnya tantangan dan solusi. Kalau kita punya tantangan pada predatorisme, ini memang sulit. Jurnal abal-abal ini nawarin publikasi yang cepat ya, tapi resikonya tinggi. Itu jangan. Kemudian validitas data digital ini, data yang kita ambil dari internet, sering tidak terverifikasi atau tidak representatif. Plagiarisme itu makin mudah orang akses data kita, jadi risiko jiplaknya itu tinggi juga. Yang keempat, misuse of AI. Kita pakai AI tanpa kendali etis bisa menyebabkan pelanggaran integritas, seperti pembuatan konten otomatis yang tidak orisinal atau manipulasi data. Solusinya kita pakai literasi digital riset, membekali peneliti dengan keterampilan digital, kemudian open science untuk keterbukaan data, transparansi metodologi, kolaborasi global ini untuk memperkuat jejaring internasional kita, dan research integrity untuk kejujuran kita pakai AI secara bertanggung jawab. Nah, kesimpulannya sebenarnya berbasis digital ini bagus karena dia lebih cepat, efisien, kolaboratif, dan global ready. Risetnya relevan dan kompetitif internasional. Kunci utamanya supaya tembus Scopus adalah novelty, metodologi kuat, dan pendekatan digital. Mari kita sama-sama optimalkan ya, Bapak Ibu, teknologi digital ini untuk meningkatkan kualitas riset, memperluas jejaring akademik, dan memperbesar peluang publikasi di jurnal internasional bereputasi. Jadi riset kita tidak hanya kontribusi pada pengetahuan, tapi juga punya dampak yang nyata ya bagi masyarakat global. Nah, berikutnya saya mau kasih contoh penelitian Scopus yang kebetulan topiknya tentang digital juga.
Nah, ini punya saya. Ini artikel Scopus saya yang berkaitan digital. Yang pertama Q1, Digital Competitive Advantage. Bagus juga ya. Ini bisa dipakai untuk jadi rujukan teman-teman semua, Bapak Ibu bisa pakai. Kita pakai kata digital itu udah novelty masa sekarang, tapi beberapa tahun kemudian udah ketinggalan. Nah, kemudian Digital Culture Revolution in Improving Firm Performance. Ini juga Scopus ya. Pokoknya yang terdata di sini semuanya Scopus nih. Kalau ini Management Accounting ini belum ada digitalnya. Ini tentang kinerja di bank syariah. Ini nggak ada digital. Ini nggak ada digital. Ini juga nggak ada digital. Di saya ini sekarang sudah ada dua artikel Scopus yang digital. Kalau kita cek di bagian research, lumayan juga. Saya ada yang tentang digital di sini. Saya cari dulu. Ini Digital Organizational Citizen Behavior untuk kepuasan auditor dan kinerja auditor ya. Kemudian untuk pengabdian juga kita usahakan juga digital biar lebih terkini ya karya-karya kita. Ini etika publikasi di era digital. Nah, ini yang saya jadikan pengabdian di IKMA juga ya. Isu riset bisnis digital di Ikatan Cendekia Ekonomi juga pengabdian tentang digital. Nah, ini juga pengembangan kooperasi dan potensi entrepreneurship untuk kooperasi digital di Indonesia dan Malaysia. Ini kerjasama dengan Asosiasi Dosen Akuntan Indonesia waktu itu. Kemudian ada Haki juga ya. Haki itu juga rupanya mendukung dalam melakukan penelitian kita kalau Bapak Ibu mau mengambil hibah ya. Ada, saya bikin Haki tentang digital juga, kinerja berbasis digital, sistem digital material flow cost accounting. Ini ada digital literasi, masuk karya buku, value creation digital accounting, transformasi laporan keuangan, revolusi digital dalam perspektif bisnis. Sebenarnya ada lagi nih, cuman kalau kita view more, dia harus login. Nah, ini contoh dari saya, baik untuk buku, haki, pengabdian, riset, dan Scopus yang ada kaitan dengan digitalnya. Ya, sekian lah bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Izin saya kembalikan kepada Ibu Dian. Terima kasih, Bu Dian. Baik, terima kasih banyak Pak Nicholas. Eh, saya agak excited banget lihat skor Sintanya ya tadi Pak. Bisa sampai 2000-an. Itu perlu nanti eh, mungkin bagi kita apa namanya untuk publikasi ini sepertinya memang terkait dengan novelty ya itu perlu memang kita lebih banyak wawasan terkait dengan hot issue terkait digital ini gitu ya sehingga bisa membuka peluang lebih besar gitu ya Pak ya bisa diterima artikel kita di Jurnal Trendek Scopus. Eh, Oke, baiklah. Dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Nicholas tadi, ya, eh, boleh bagi Bapak Ibu disilakan bagi ada yang ini ya, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya dan kebetulan di kolom chat ya ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Ayu Suryan dan dari ya. Selamat malam Pak Nicholas, saya ingin bertanya bagaimana cara memilih Scopus yang kemungkinan lolosnya tinggi dan cara mendeteksi jurnal Scopus yang bermasalah. Silakan Pak. Ya,
Terima kasih Ibu Ayu Suryadari atas pertanyaannya. Kita langsung praktekkan saja. Kalau memilih jurnal Scopus, kita masuk saja di websitenya. Ya. Saya asal-asal aja cari ya. Ya, selagi namanya jurnal itu ada di dalam Skimago, maka itu masih aman. Biar lebih aman lagi, kita pastikan juga namanya itu muncul di sini. Masih loading ya, Bapak Ibu. Nah, kita klik sources di title. Nah, ini muncul nih. Kita klik, muncul dia. Persennya masih ada. Kalau di atas 75% berarti dia Q1. Kemudian, satu lagi, kita cek di pair list. Nah, dia currently cover base Scopus itu masih sampai 2025. Berarti ini aman. Kemudian, kita klik standalone jurnal. Kita pastekan nama jurnal tadi. Nggak ada muncul ya. Kalau tidak ada muncul, berarti jurnalnya bebas dari predator. Kemudian pertanyaannya satu lagi, kemungkinan lolos tinggi. Kita masuk ke jurnal, tapi nggak semua ya Bapak Ibu. Sebagian memberikan tingkat acceptance rate-nya. Biasanya kalau Scopus acceptance rate-nya di bawah 20%. Karena memang betul-betul diseleksi artikelnya. Ya, kurang seperti itu ya Ibu Ayu. Nanti Pak. Oke, itu ya tadi Bu Ayu jawaban ataupun tanggapan dari Pak Nicholas. Selanjutnya Bapak Ibu yang lain yang masih eh, ada yang ingin bertanya disilakan ya. Baik itu dengan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat ataupun dengan bertanya langsung dengan eh, membuka mic-nya ya open mic ya. Berinteraksi langsung dengan Bapak Nicholas disilakan ya. Oke, sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain ya, ini saya izin mau bertanya ini Pak Nikolas ya terkait dengan apa namanya desain penelitian ataupun metopen gitu ya, metopen dari eh, artikel itu sebenarnya
bagaimana cara kita mencari gitu ya, mencari eh, jurnal yang memang dia nerimanya itu kayak kan kalau penelitian kualitatif cenderung kayak sulit gitu ya, lebih sulit dapat apa namanya jurnal yang bisa menerima itu begitu ya, yang kualitatif, apalagi yang menggunakan kayak tadi ada tekno mungkin yang disebutkan atau etnografi dan lain sebagainya ketimbang penelitian yang memang eh, beranjak dari kuantitatif gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak pencerahannya? Mohon. Ya, terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Ya. Kalau mau menentukan metode yang cocok di jurnal itu ya kita harus baca MN Scope-nya. Hmm. Sekarang di jurnal-jurnal Scopus Hmm. itu sendiri memang sudah ada yang memfokuskan di kualitatif saja. Saya kasih contoh nih. Hmm. Hmm. Jadi kalau memang di scope-nya tertulis boleh kualitatif kita masuk. Tapi kalau dia hanya mengatakan only kuantitatif, ya kita jangan masukin kualitatif. Pasti langsung kena tolak itu. Ini ya, contohnya kualitatif. Hmm. Kualitatif. Nah, muncul itu. Ini sudah pasti semuanya Hmm. kualitatif yang ada di dalam nama-nama ini. Ini lebih cepat kita Hmm. deteksinya pakai Oke. nama jurnal kan. Hmm. Hmm. Inilah dia jurnal-jurnal yang berkaitan kualitatif. Tinggal lihat dulu, Oke. kita nih di bidang semua apa. Ini accounting ada nih. 70% berarti dia Q2. Hmm. Kedua. Hmm. Ini kualitatif sosiologi, ini kualitatif di perawatan, di perawat ya. Hmm. Ini di market, Hmm. ini psikoterapi. Ya seperti itu dia. Ya, terima kasih banyak Pak. Nanti akan saya coba searchingnya seperti itu. Kemudian ini kebetulan udah ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Idawati. Eh, Bagaimana memunculkan ID Scopus yang tidak muncul di Sinta, Pak? Ini Ya, tidak terdetek oleh Sinta. ya Ibu Idawati, kalau ID Scopus itu kan kita bisa dapatkan dari website Scopusnya langsung. Nanti ID Scopusnya itu kita copy ke dalam update profile di akun Sinta kita, Bu. Dia memang kalau kita baru awal daftar Sinta itu pasti kosong ID Scopusnya. Kita harus input manual. Minta bantu LPPM-nya bisa itu, Bu. Oh, berarti di Itu update ya, Bu. manual ya, Pak. Sinkron otomatisnya Iya, belum bisa gitu ya, Pak ya. Oke. Heeh. iya. Begitu Ibu Idawati atas tanggapan dari pertanyaan Ibu tadi, ya mungkin pakai cara manual ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Heni Kumaladewi. Selamat malam. Saya ingin bertanya terkait dengan judul disertasi saya adalah model pemberdayaan ibu dalam pencegahan risiko tuberkulosis pada anak berbasis media digital. Menurut Pak Nikolas, untuk studi kualitatif itu bagian-bagian apa saja yang perlu ditonjolkan untuk bisa diterima di Scopus? Demikian, Pak. Ya, terima kasih Bu Heni. Oke, ini disertasinya ini bidang ilmu apa ini ya? Kesehatan masyarakat ya. Studi kualitatif. Kalau mau ditonjolkan jelas harus novelty ini. Nah, cuman karena kesehatan masyarakat kan saya nggak ngerti juga bidang ilmunya ya, bukan bidang saya. Tapi yang jelas novelty itu harus ada. Novelty-nya tuh nanti bisa berupa pengembangan model. Misalnya, pencegahan risiko tuberkulosis itu apakah bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya setempat. Kadang orang-orang budaya setempat menganggap itu adalah hal yang lumrah, takutnya itu malah menjadi penyebab
penyebaran penyakit tuberkulosis contohnya. Nah, itu kan bisa menjadi novelty atau pengembangan pengukuran risiko pencegahan sorry pencegahan risiko tuberkulosis ini misalnya punya 5 dimensi. Kita tambahin 2 dimensi baru. Itu juga novelty. Nah, kalau mau berbasis media digital, berarti kita menggunakan alat digital. Nah, kalau di kualitatif, itu nanti kita lakukan yang namanya coding. Dari hasil wawancara terbuka ataupun wawancara tertutup, kita masukin ke dalam aplikasinya, NVivo atau Atlas TI. Nanti di situ program akan menilai apa keyword yang akan dominan, yang paling sering muncul dalam jawaban si partisipan. Nanti di sana bisa kita rangkum, itu juga bisa menjadi novelty, yaitu novelty berupa hasil. Nah, bagian kualitatifnya nanti di situ. Begitu yang bisa dapat saya sampaikan Bu Heni. Oke, ya sudah bisa diterima ya Bu Heni ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Deni Wijayatri, Pak. Izin bertanya, apakah wawancara dan observasi bisa dijadikan artikel Scopus? Jika iya, menggunakan metode apa ya, Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk level Scopus agak kurang kalau wawancara dan observasi. Harus ada pengembangan. Misal, kita tambahkan studi pakar, kita tambahkan FGD, kita tambahkan triangulasi. Itu 3 hal yang tadi saya sebutkan itu adalah untuk memvalidasi dan membuat reliabilitas dari hasil wawancara dan observasi. Jadi itu yang bisa saya sarankan Bu Deni. Berarti tidak cukup dengan wawancara dan observasi saja, Pak, ya harus ada tambahan Tidak, tools lainnya ya, Pak. Mm-mm. iya tidak cukup, harus ada tambah lagi. Mm-mm. Ya. Baik itu Bu Deni ya tanggapan dari Pak Nikolas. Jadi memang sepertinya kalau misalnya mau apa tuh targetnya itu adalah di publikasi Scopus, maka sepertinya alat yang digunakan itu bukan sekedar wawancara ataupun observasi. Eh, Oke, demikian ya Bu Deni. Mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Sulaiman. Eh, izin bertanya, minimal itu berapa variabel untuk Scopus Q2 dan metode apa sebenarnya yang cocok seperti itu, Pak? Sebenarnya nggak ada juga patokannya, Bu. Mm-mm. Pak Sulaiman ya. Nggak ada patokan juga. Kalau kita risetnya murni kualitatif, itu kan berarti hanya satu variabel. Tapi betul-betul satu variabel ini kita perdalam. Jadi satu pun bisa ya. Tapi kalau kuantitatif, kalau mau tembus Q2 ya paling tidak ada variabel moderasi dan ada variabel mediasi. Kalau metode apa yang cocok, semua metode cocok. Selagi bisa kita submit di tempat jurnal yang cocok. Tidak ada masalah di sana, Pak Sulaiman. Ya, demikian Pak Sulaiman tanggapan dari Pak Nikolas ya. Eh, Dan memang benar ya kalau saya apa pernah juga tahu dari teman ataupun pembicara yang lain itu yang sudah publikasi Scopus itu terkait variabel itu memang eh, sebenarnya tidak ada batasan ya Pak Nikolas ya. Eh, tapi perlu didampingi kayaknya ada yang variabel intervening ataupun moderasinya seperti itu ya. Kadang variabel kayak independennya itu hanya satu atau dua saja gitu. Nah, kemudian dibarengi dengan mediasi ataupun intervening itu yang kadang juga disukai oleh Scopus ya Pak Nikolas ya. Iya, Oke. Eh, Bagaimana tanggapannya Pak Sulaiman?
atau Pak Sulaiman bisa interaktif dengan Pak Nikolas gitu, kalaupun memang ada hal yang kurang clear gitu ya, yang masih mengganjal, eh, karena ini mungkin targetnya Q2 gitu ya. Apalagi kalau Q2 mungkin eh, lebih rigid lagi seperti itu. Oke, baiklah sudah bisa diterima ya oleh Pak Sulaiman. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain, jika ada yang masih mau ditanyakan kepada Pak Nikolas, disilakan ya eh, sharing terkait dengan ilmu beliau yang sudah apa namanya mempublikasikan artikelnya di Jurnal Trindade Scopus ya, terutama dengan topik kita hari ini itu konteksnya di desain penelitian berbasis digital ya. Jadi kita juga sudah bisa menggunakan konteks digital gitu untuk desain penelitian gitu. Apalagi kalau tadi sempat juga Pak Nicholas apa namanya menyampaikan terkait dengan hot issue-nya gitu menggunakan variabel digital gitu ya, kata-kata digital sebagai keyword dalam judul gitu. Memang kadang judul ini ya Pak Nicholas ya, judul ini juga menjadi apa sih namanya acuan ya bagi para reviewer ataupun editor dari eh, jurnal-jurnal Scopus ini untuk bisa diterima di saringan pertama ya dari editor ini. Kalau judulnya kurang gimana gitu ya Pak ya, eh, itu biasanya ya sudah tertolak duluan ya Pak Nikolas ya. Kalau judulnya Nah, kurang iya. apa gitu ya Pak ya. Oke, Eh, silakan Bapak Ibu. Oh ini Pak Sulaiman menyambung pertanyaan dari sebelumnya Pak. Untuk biaya publikasi Scopus Q2 itu berapa ya Pak? Iya, terima kasih Pak Sulaiman. Scopus Q2 itu bisa di Oh, harga paling tinggi yang saya tahu tuh 30 sampai 35 juta. Yang gratis ada, tapi memang nunggunya lama itu. Karena banyak yang antri di situ. Jadi sekitar itulah intervalnya. Paling tinggi 30 sampai 35. ya, demikian ya Pak Sulaiman ya kisaran biayanya itu kata Pak Nikolas rata-rata di antara 30 sampai 35 juta. Mungkin kalau didolarkan itu mungkin 2000-an ya. 2000 sampai 3000-an dolar gitu Pak ya. Iya. Mm-mm. Izin Bu Dian, Pak Nikolas, Ya, monggo silakan Pak Pringgo. melanjutkan tadi Pak Sulaiman tadi kan untuk biayanya ya. Kalau untuk waktu lama Iya. publishnya itu kira-kira berapa lama gitu untuk Scopus? Scopus aja tapi tidak Trendeks gitu. Ya, terima kasih Mas Pringgo atas pertanyaannya. Kalau masalah waktu susah juga kita tebak ya, karena kan tergantung dari editor. Tapi biasanya kalau sudah bereputasi tinggi, seperti Emerald, Sage, Taylor and Francis, kemudian ada Elsevier, mereka cenderung editornya cepat menanggapi kita. Biasanya 3 hari paling lama sudah ada muncul balasan di email kita. Apakah punya kita diterima atau ditolak? Kalau yang selain di luar publisher yang besar, itu mau nunggu balasan editornya saja bisa berbulan-bulan. Itu baru di editor, belum lagi ke reviewernya. Belum lagi kita harus revisi, nunggu lagi editornya nyampaikan ke reviewer lagi. Jadi kalau biasanya jalur normal, saya sudah pernah coba juga. Paling cepat yang pernah saya dapatkan itu sampai publish sekitar 7 bulan. Paling cepat, itu pun Q4. Pernah juga yang tadi ada saya tampilkan Q1 bareng teman itu 1 tahun lebih nunggunya sampai publish. Pernah juga Q2 itu 2 tahun lebih baru publish. Jadi memang butuh kesabaran. Dan kalau untuk teman-teman Bapak Ibu yang lagi ngajuin fungsional, kalau mau ngurus ya terbitnya jauh-jauh hari ya. Jangan pas mau ngurus baru mau terbit itu nggak akan mungkin terkejar. Ya, seperti itu ya Mas Pringgo.
Terima kasih ya Pak Nicholas. Izin lanjut lagi di luar itu dan terkait dengan pembahasan kita malam ini tentang bagaimana metode ya untuk mencapai Scopus itu. Kalau misalkan kita ingin membuat sebuah penelitian nih, apakah metode SLR itu dilakukan di awal atau mungkin setelah kita menentukan, ya pasti menentukan tema dulu, tapi sudah ada variabel-variabelnya atau seperti apa ya Pak Niko? Yang pasti nanti setelah kita menggunakan metode SLR itu kan pasti menggunakan yang namanya aplikasi-aplikasi seperti kita untuk cari jurnalnya kan yang pakai Herzing version Francis itu untuk mencari beberapa jurnal. Terus setelahnya mendapat jurnal kita harus mensortir lagi karena kita sudah punya jurnalnya. Terus kita cari di Force Viewer gitu untuk mencari eh, keterkaitan atau variabel apa aja yang sudah sering digunakan dalam penelitian gitu. Itu seperti apa nih Pak Niko ya? Terima kasih. Baik, Mas Pringgo, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama jelas kita harus tahu dulu variabel utama kita apa. Kalau kita murni kualitatif, maka pasti cuma satu variabel biasanya. Paling banyak dua variabel. Kalau murni kualitatif. Kalau kita kuantitatif, kita fokus di Y, variabel dependennya. Kalau ada Y1, Y2, Y3, kita pilih Y yang paling ujung posisinya. Berarti Y3 ya, kalau ada 3. Nah, dari Y3 itu silakan lakukan systematic literature review-nya. Silakan download seberapa sanggup jurnal itu, kita import ke Mendeley, nanti dari Mendeley export, lalu import lagi ke Viewer seperti yang dulu pernah saya bikin webinar bersama Ikma juga ya, tutorial cara pakai Viewer ya, di situ ada. Jadi nanti dari Viewer nanti terpetakan itu variabel Y-nya itu cocoknya pakai variabel apa saja sebagai X mediasi atau moderasinya kan nampak dari pemetaan polanya. Jadi SLR ya biasanya sih disarankan setelah kita tahu apa yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian. Tidak berarti harus judul ya. Kita harus tahu dulu permasalahan utamanya. Setelah itu kita tentukan variabel yang cocok dengan si dependennya, barulah kita tentuin judul. Kalau saya begitu, tapi nggak tahu ya. Setiap peneliti pasti punya cara yang berbeda, punya cara untuk mencapai tujuannya sendiri juga ada masing-masing ya. Kalau saya ngerjain jurnal, biasanya saya buat dulu dari hasil pembahasannya dulu, karena itu yang saya punya datanya kan. Ada juga teman yang mau kerjainnya tuh harus betul-betul dari latar belakang, lanjut ke literatur review, sampai ke kesimpulan. Kalau saya kerjain dulu hasil penelitian, pembahasan, baru saya bikin metodologi, teori, dan fenomena. Terakhir kesimpulan. Ya, pada akhirnya tetap sama. Tujuannya menciptakan publikasi kan? Nah, seperti itu, Mas Pringko. Baik. Terima kasih Pak. Terakhir Pak Niko, terakhir. Ya, Ini kan saya juga eh, mahasiswa di Brawijaya juga sama dengan Bu Dian, cuma saya di PDMKJ Bu. Saya di PDMKJ di ilmu dokter manajemen ya. Kepala Kaprodi kita, dekan sekarang ya, Pak Sabil, Prof Sabil. Nah, eh yang jadi permasalahan saya di sini adalah disertasi saya itu kan terkait dengan kepatuhan wajib pajak Y-nya. Dan yang pasti itu adalah berkaitan dengan loyalitas. Sedangkan loyalitas ini sudah banyak dipakai gitu. Apakah ada ini Pak Niko, mungkin dari teman-teman lain yang punya pengalaman selain menggunakan grand teorinya adalah loyalitas apa untuk kepatuhan gitu. Terima kasih, itu aja. ya. Kalau kita bicara teori, ya sebenarnya teori pajak juga ada beberapa ya. Teori regulasi, slippery slope, TBP. Mungkin yang bisa saya sarankan ini adalah pengembangan novelty-nya ya, Mas. Kalau kita di loyalitas, secara teori pasti sudah ada indikatornya ya.
kita cari lagi artikel yang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas. Usahakan cari yang dari Scopus atau WOS, Web of Science. Jadi dari artikel itu nanti kita selidiki mana faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap loyalitas ini. Faktor itulah yang kita jadikan sebagai tambahan indikator dalam loyalitas. Sehingga itu menjadi nilai tambah di penelitian kita. Itu novelty juga, yaitu novelty modifikasi pengukuran namanya. Sekiranya itu yang bisa saya sarankan untuk saat ini, Mas. Baik, terima kasih Pak Niko. Sama-sama. Terima kasih Bu Dian. Ya, ya salam kenal Pak Pringgo. Satu pejuang disertasi ya, satu almet. Em, Baiklah teman-teman yang lain, Bapak Ibu hadirin sekalian yang masih ada pertanyaan, disilakan ya mumpung masih ada waktu sekian menit lagi ya. Kebetulan untuk PowerPoint-nya ya untuk materi yang disampaikan oleh Pak Nikolas tadi sudah di-share sendiri ya langsung oleh Bapak Nikolas di kolom chat. Kemudian sambil menunggu pertanyaan lainnya, Bapak Ibu diharapkan dapat bisa mengisi link presensi ya, link presensi yang sudah di-share oleh panitia dan link evaluasi dia. Kemudian juga disertakan ada link pendaftaran untuk bagi calon anggota IJMA yang baru ya. Apabila misalnya ada teman-teman rekan-rekan kita yang belum apa namanya terdata ataupun terdaftar di keanggotaan IJMA, mungkin bisa di-share ya, baik itu secara individual maupun secara kolektif ya di kampus home base kita masing-masing gitu ya. Eh, Baiklah, Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau dipertanyakan kembali ataupun ada hal yang memang belum jelas ya. Oh, ini ada Pak Suleman ya, mempertanyakan kembali tempat publikasi yang gratis gitu ya. Nah, jadi mungkin Pak Nikolas bisa sharing gitu terkait dengan ini pertanyaan Pak Suleman, publikasi yang gratis mungkin Ya, open access atau seperti apa ya, silakan. kalau gratis, Scopus ya. Mm-mm. Sebenarnya pasti banyak itu, cuman nggak kedetek aja sama saya, Bu. Pasti banyak itu kok. Ya, banyak. Meskipun gratis pun kadang dia ada minta biaya proofreading, ada biaya editing, kadang ada juga. Yang betul-betul gratis pun ada. Cuman ya nggak tercek sama saya sebanyak itu, Bu. Ya gitu ya, Pak Ya, Sulaiman. Pasti ada itu. Cuman harus rajin cari kita. ya, ya, memang benar Pak ya. Artikel Scopus itu kan ribuan ya Pak ya, cukup banyak Iya. sekali. Jadi tidak mungkin kita apa cari satu-satu gitu ya. Tapi memang tidak, memang belum ada ya Pak alat alat khusus gitu atau teknologi digital gitu yang bisa mensortir langsung gitu, yang free, EPC, yang nggak ada ininya pembayarannya itu apa ini. Bisa nggak ada alat tersendiri gitu? Nggak ada ya Pak ya, belum ada ya. Kalau yang bisa saya sarankan ya pakai AI, ChatGPT, Perplexity atau Gemini. Kita ketik promptnya, tolong Ah, carikan jurnal Trindex Scopus yang ah, ah. EPC-nya tidak ada biaya. Ya, itu aja yang bisa saya sarankan. Karena tools yang secara aplikasi belum Oh ada. ya, Paling pakai AI lah minta tolong. oh begitu. Mm, 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 mm. Ya, ini memberdayakan fasilitas teknologi ya Pak ya, menggunakan AI mungkin ya menjadi salah satu solusinya mungkin ya bisa jadi. Karena ya untuk mencari satu-satu memang cukup banyak ya. Eh, Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Deni Wijayatri ya, lanjutan dari tadi ini sepertinya. Untuk artikel SLR, adakah batasan minimal jumlah artikel yang harus direview untuk publish di Q1, Pak? Oke, terima kasih Bu Deni atas pertanyaannya. Kalau Q1 itu pasti sudah level yang paling tinggi. Saya sarankan lebih dari 500. Sebenarnya sebanyak-banyaknya itu udah yang paling bagus ya.
Tapi kalau mau lebih bagus lagi ya, pastikan 500 lebih kalau bisa. 1.000 kalau ada, kalau sanggup 1.000 diolah datanya lebih bagus lagi. Jadi diusahakan 500 minimal. Begitu Bu Deni. Demikian ya Bu Deni, cukup banyak sih 500 menurut saya ya Pak. Membaca Iya. sebanyak itu artikel ya 500 banyak sekali. Eh, Sepertinya hari ini banyak yang tertarik terkait dengan ini ya, metode penelitian SLR gitu, pendekatan SLR. Eh, karena sepertinya yang SLR ini yang kayak lebih sederhana seperti itu ya, kualitatif yang lebih sederhana yang memang bisa menjangkau eh, artikel di jurnal terindeks Scopus gitu ya. Ya, monggo Bu Deni. Jadi nanti disortir di apa namanya dicari artikelnya ratusan gitu ya. Eh, tapi mungkin bisa dengan ini minta bantuan dari Scopus AI mungkin ya. Kalau Scopus AI seperti materi siapa ya yang ada pertemuan narasumber ya waktu di webinar yang sebelum-sebelumnya itu bisa menggunakan Scopus AI gitu ya. Eh, jadi dia lebih apa namanya lebih mudah kita untuk mensortir artikel-artikel yang jumlahnya cukup banyak gitu ya. Oke, Bapak Ibu, yang lain silakan jika ada yang mau dipertanyakan lagi. Ini sebenarnya menarik ya. Oh, Pak Sulaiman lagi ya. Monggo Pak, gimana kalau ndak Bapak diskusi aja interaksi langsung gitu dengan Pak Nikolas gitu Pak. Biar ini apa berkembangnya pertanyaan ataupun lebih luas gitu ya jawabannya, tanggapannya gitu Pak. Pak Sulaiman, ini menarik loh Pak bahasannya, topik yang diangkat dan dipertanyakan oleh Pak Sulaiman gitu ya. Sebenarnya ini pertanyaan kita semua gitu ya, pertanyaan kita semua yang sedang berjuang untuk apa publish di Scopus gitu. Oh, oke oke Bu. Sedang ada kegiatan. Oke, pertanyaan Pak Sulaiman ini terkait dengan untuk kolaborasi penelitian, ini minimal berapa orang Pak? Kalau untuk Scopus Q2. Ini fokusnya kayaknya Scopus Q2 terus Pak Sulaiman ya. Eh, Silakan Pak Nikolas, kira-kira kolaborasi autornya ini minimal ataupun maksimalnya berapa? Oke. Jadi yang namanya Scopus ini kan mau menjaga akreditasi mereka juga. Supaya bisa terindeks Scopus, dalam satu edisi jurnal itu harus minimal ada 4 negara penulisnya itu. Jadi kalau mau ya tambahin aja penulis dari luar negeri, itu peluang naiknya jadi bertambah. Tapi tentu didukung dengan kualitas artikel juga. Jadi minimal berapa sih nggak bisa jawab. Karena dilihat dari kualitas, dan kalau memang ada penulis luar negeri ya menjadi nilai tambah. Kalau maksimal itu sesuai ketentuan lah. Ada yang maksimal 5, ada yang 6, ada yang maksimal 10. Beda-beda itu tergantung pengelola jurnal. Seperti itu Ya, Pak Sulaiman. ya demikian ya Pak Sulaiman ya. Jadi eh, tidak ada sebenarnya tidak ada batasan ya untuk maksimal ya, tapi tergantung dari jurnal masing-masing ya, karena mereka punya regulasi yang beda-beda gitu ya, Pak ya. Eh, eh, Kalau bisa kolaborasi antar negara, sebenarnya itu pengaruh juga ke akreditasi kita ya Pak ya, akreditasi kampus home base ya. Kalau misalnya autor dalam karya ilmiah kita itu bisa kolaborasi dengan lintas negara, seperti itu ya Pak ya, Nicholas. Oke, Pak Sulaiman, ada lagi yang mau dilanjutkan untuk pertanyaannya? Saya akan bacakan, sampaikan ke Pak Nikolas. Itu, silakan Bapak. Ya, gimana Bu? Ya, Maaf. untuk Q2, tapi Bapaknya melanjutkan untuk Q2. Eh, untuk minimal tadi, Pak. Minimal dan maksimal autornya itu eh, atau kolaborasi penelitian itu untuk Q2. Tapi memang untuk semua atau semua kuartil itu Scopus ya, itu memang aturannya seperti itu Iya, Pak ya, Pak Nikolas. iya, iya benar. Iya Ya, Bu. sama Pak. Ya, sama Pak Sulaiman. Menurut Pak Nikolas ya, untuk
kuartil berapapun, kalau misalnya terindeks Scopus, ya tanggapan dari Pak Nikolas tadi demikian gitu ya. Jadi tidak ada batasan tergantung dari jurnal masing-masing. Mungkin nanti Pak Sulaiman mungkin lebih ini ya, lebih agak apa mungkin lebih cermat untuk melihat aturan-aturan ataupun seperti yang disampaikan oleh Pak Nikolas tadi ada kayak gaya selingkuh ya, gaya selingkuh ataupun template maupun aturan-aturan bagi author guidelines-nya di apa masing-masing jurnal itu karena berbeda-beda Pak. Jadi untuk membaca lebih cermat saja gitu. Karena ada juga saya apa baca-baca itu penelitian itu ada yang satu gitu kan satu autor saja itu mereka bisa publish gitu ya. Nah itu Iya, mungkin jurnalnya beda-beda gitu ya Pak Nikolas ya. Nah, karena aturannya juga regulasi masing-masing jurnal itu beda ya Pak Nikolas ya. iya benar. Mm-mm. Oke Bapak Ibu yang masih ada mau dipertanyakan disilakan kepada Pak Nikolas ya. Silakan selain dari Pak Suleman, Ibu Deni, atau Bapak Ibu yang lain ya, Bu Heni mungkin silakan. Kalaupun dari teman saya itu ada juga dia ngelihat dari apa kalau kalau kita kan baca apa artikel itu kan kadang ada tulisannya ini eh, submitnya kapan, tanggal kapan gitu ya Pak Nicholas ya. Terus ada acceptednya kapan, terus publicationnya kapan gitu ya. Tanggalnya gitu kan. Jadi mungkin dari situ bisa ini ya Pak Nicholas kita ngatur gitu ya. Oh ternyata jurnal ini cepet loh. Oh cuma 3 bulan, ada 6 bulan, ada yang setahun, ada gitu ya Pak ya. Bisa juga lihat dari Iya, situ ya Pak ya dari artikel. bisa lihat juga di ketika kita download, nanti ada tuh Mm-mm. kayak kalau di Emerald ada dikasih keterangan, submitnya tanggal Mm-mm. sekian, revisi Oh tanggal ya, sekian. mm-mm. Nah, itu bisa kita lihat Mm-mm. juga tuh Mm-mm. estimasi waktunya. Ya, estimasi waktunya benar-benar sekali. Jadi ya kembali kembali lagi sebenarnya kita harus banyak baca gitu ya, banyak baca jurnal, banyak searching informasi di terkait ya, apa namanya publikasi tadi di masing-masing jurnal maupun publishernya. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan atau kita diskusikan terkait dengan topik kita hari ini di penelitian berbasis digital ya? Dan sebenarnya ini sangat materi yang cukup menarik, topik yang cukup menarik sekali gitu ya bagi kita para pejuang pejuang karya tulis ya, karya ilmiah ya, karya ilmiah eh, untuk mengejar Scopus ya, karena memang kiblatnya penelitian pada saat ini memang di Scopus seperti itu. Oke, saya rasa eh, tidak ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan pada malam hari ini ya, Pak Nikolas. Saya ucapkan terima kasih banyak ya atas sharing ilmunya dan ini cukup sangat bermanfaat bagi kami semua ya untuk bisa eh, menyelesaikan tulisan-tulisan terkait dengan jurnal bereputasi Scopus tersebut gitu ya. Dan dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Nikolas tersebut, kita dapat simpulkan bahwa desain penelitian berbasis digital ini sebenarnya membuka peluang yang cukup besar bagi kita para peneliti, dosen akuntansi ataupun mahasiswa untuk menghasilkan riset yang tentunya lebih relevan, efisien, berdampak dan juga disukai gitu ya, disukai uh, untuk bisa publish di jurnal terindeks Scopus. Dan pentingnya kita juga mengetahui hot issue digital sebagai salah satu daya tarik bagi peluang diterimanya artikel tersebut di jurnal terindeks Scopus. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nicholas Renaldo ya yang sudah berkenan pada malam hari ini direpotkan untuk sharing ilmu oleh Ijma untuk kesekian kalinya. Sebelum saya menutup kegiatan sesi diskusi malam hari ini, izinkan saya menutupnya dengan pantun. Pergi ke pasar membeli ketupat, dibawa pulang untuk keluarga tercinta. Ilmu malam hari ini sungguh bermanfaat. Semoga manfaatnya untuk publikasi Scopus kita bersama. Saya selaku
Moderator undur diri, mohon maaf atas hilaf dan salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak terima Ibu. kasih Bapak Ibu. Saya Ini kembalikan kepada MC Ibu Niputu. Baik, terima kasih Ibu Dia Mulansari selaku moderator kita yang luar biasa hari ini, serta Bapak Nicholas yang materinya sungguh sangat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam webinar ini, khususnya kepada narasumber, moderator, panitia, dan seluruh peserta. Sebelum meninggalkan ruang Zoom, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi absensi dan evaluasi melalui tautan yang akan dibagikan di kolom chat atau di grup WA. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan memperkaya wawasan kita semua. Saya Niputuan India, mohon undur diri. Sampai jumpa di kegiatan Ijma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua.